Jadi gini, sampah ini sebenarnya kan banyak sekali nilainya. Iya, Ya, orang mengerti itu untungnya besar, betul. tapi mereka tuh nggak paham bagaimana mendapatkan keuntungan yang besar. Keuntungannya. Ya, Halo rekan komunitas, selamat datang di segmen Communities Room. Nah, segmen ini merupakan segmen khusus yang didesain untuk teman-teman komunitas bisa saling bersuara, menyuarakan berbagai isu yang ada di masyarakat, terutama isu-isu yang berhubungan dengan fokus isu PSPD UGM, seperti pemberdayaan masyarakat, ekonomi sirkular, keberlanjutan lingkungan, dan juga perdagangan dunia. Telah hadir bersama kita Pak Boy Chandra. ya, Terima kasih sudah hadir Pak Boy terima di kasih. podcast kami Starting Point, Ya. utamanya di segmen Communities Room. Nah, rekan-rekan komunitas, saat ini kita akan membahas satu isu yang masih hangat di masyarakat karena baru akhir tahun lalu masyarakat mendengar tentang isu surat edaran Wali Kota Yogyakarta nomor 660 garis miring 6123 SE 2022 tentang gerakan Zero Sampah Anorganik di Kota Yogyakarta. Nah, menarik nih bagaimana tanggapan masyarakat yang utamanya diwakili oleh perspektif dari Pak Boy Yeah. melihat fenomena itu. Nah, mari kita kenali lebih jauh tentang Pak Boy. Pak Boy, Yeah. kalau boleh kenalan lebih jauh nih. Yeah. Pak Boy saat ini kan menekuni tentang dunia persampahan, Yeah. utamanya di daur ulang. Yeah. Nah, Pak Boy bisa ceritakan kira-kira perjalanan dari awal sampai di titik ini, bagaimana melihat fenomena sampah di daerah istimewa Yogyakarta, mungkin itu menjadi inspirasi usaha Pak Boy juga ya. Ya. Nah, silahkan Pak Boy. Ya, kenalkan saya Boy Chandra. Sebenarnya saya lahir tuh di Jogja, di Bantul, tepatnya di Bambang Lipuro. Gitu, tahun 2003 saya ke hijrah balik ke Bantul, Bambang Lipuro. Di waktu itu saya tahun 2000 tuh bangkrut. Terus 2001 saya tidak bisa ketemu keluar orang karena langsung tiba-tiba saya drop, hancur gitu ya. Nah, berjalan waktu itu saya balik ke Jogja. Di waktu itu saya ngeliat sedikit kaget gitu. Kagetnya kenapa? Yang sepemahaman saya tahun 2000, saya pernah tahun 2000 sebelum 2003 saya masuk, itu masih banyak yang bersepeda. Iya. Gitu. Nah, setelah saya 2003 dalam kurun waktu 3 tahun ini sepedanya hilang. Yang ada motor semua. Motor. Nah, kalau saya ngelihat seperti itu berarti taraf ekonomi yang ada di Bantul, di Jogja terutamanya itu taraf ekonominya itu masyarakat tuh meningkat. Karena dari ngontel sekarang udah bisa kendaraan bermotor gitu ya. Dari situ saya mulai berpikir, waduh ini kayaknya ada sesuatu yang banyak sekali limbah di waktu itu, sampah terutama gitu. Tapi memang saya cuma melihat seperti itu aja. Mulain saya karena memang tujuan pertama saya kebalik ke Jogja atau ke Bantul itu sebenarnya secara spiritual gitu arahnya ke sana. Tapi tanpa disengaja gitu kan. Jadi saya cuma mencari iman saya gitu. Karena sekarang saya di iman Katolik. Iya. Itu tepatnya saya di Ganjuran sana. Jadi dari antara gereja dengan saya kontrak di waktu itu, saya cuma ngelihat sampah di pinggiran jalan yang arah saya jalan karena saya memang udah nggak punya kendaraan. Jadi saya mesti pergi ke gereja itu berjalan. Ya, saya pungutin sampah. Gitu, saya mungut sampah bukan tujuan untuk mencari rezeki atau cari uang. Bukan itu ya arahnya. Jadi saya cuma ya udah ini sayang sekali kalau sampai kotor karena masih baik gitu ya lingkungan. Saya malah arahnya ke lingkungan. Tapi setelah saya kira-kira mungkin ada 2 minggu kemudian saya kumpulkan barang itu. Pas di waktu itu juga saya nggak punya uang sama sekali. Memang keadaan di waktu itu benar-benar saya di minus di bawah gitu.
Saya coba saya cari perosok, saya jual. Gitu, saya jual, iya ada nilainya, gitu kan. Ada uangnya. Ya memang dasarnya saya adalah satu orang, saya lebih banyak di usaha, saya nggak pernah bekerja, gitu kan. Mulain keluar saya punya entrepreneur nih, mulain usaha gitu Iya. kan. Berjalan waktu saya masih suka kembali ke Jakarta, saya mulai cari teman-teman saya gitu, teman-teman terutama ya dia tanya sama saya usaha apa, saya bilang saya nggak punya usaha gitu. Terus pas kebetulan dia adalah salah satu ekspor import, Ekspor impor. ya Oke. ekspor import ini yang awal pertamanya di waktu itu. Pas kebetulan lagi itu adalah yang dia ekspor import itu botol mineral. Oke. Plastik itu Pak? Plastik ya, Oh, plastik botol mineral itu ya apa dari gelas maupun botol. Yang sekali pakai Iya, ya? sekali pakai. Oke. Itu jenisnya PET, PET. dan PP Hmm. gitu. Nah, di waktu itu saya tanya sama dia, emang butuh banyak sekali ya? Banyak, saya dapat kontrak ini kurang lebih ya mungkin ratusan ton Oke. gitu. Lah, dia tanya saya, kamu sekarang di mana? Ya udah, coba cariin. Saya bilang saya ada di Jogja. Di Jogja di mananya? Di Bantul. Bantul itu kalau nggak salah Parangtritis, ingatnya kan. Di sana itu kan daerah wisata, berarti banyak itu boy gitu. Betul. Ya, nah mulain saya dari sana, saya balik lagi, saya udah ke Jakarta, saya balik lagi ke sini, coba saya survei. Jadi tujuannya sebenarnya bukan tujuan saya mencari uang, gitu. Saya bukan tujuan cari uang, tapi saya di waktu itu tujuan saya untuk lingkungan. Lingkungan. Iya. Tapi keuangan hasil dari yang saya kerjakan itu adalah bonus. Oke. Gitu. Termasuk GSTC lahir dari semangat itu Pak Boy. Iya, Glosari Training iya, Center, ya? iya. Jadi kalau misalnya kita sampai sekarang saya ada tempat pelatihan Glosari Training Center, Iya. dan kita juga ada badan hukum yang dibilang Anugerah Alam Manunggal, Ah, iya. gitu. Karena di situ ada Ndalem Magot Oke. dan Ndalem Rosok. Iya. Gitu. Nah, itu adalah salah satu CSR dari hasil saya sekarang itu udah bisa bikin pipa Pipa. Iya. PVC gitu yang 100% dari sampah. Iya. Pak Boy, tadi sekilas mendengar tentang cerita Pak Boy menemukan paling nggak jalan-jalan itu penuh sampah. Gitu. Iya. Penuh sampah, dan ya itu kita amini karena kalau dari data pun Iya. di lampiran Peraturan Wali Kota Jogja Ya, nomor 32 tahun 2022 tentang Iya. Master Plan Pengelolaan Sampah Persampahan di DIY itu Iya. total timbunan sampah di DIY Betul. per tahun itu 360 ton. ya, Dan rata-rata orang menghasilkan tuh 0,82 kg per harinya. betul, Itu lebih besar dari rata-rata nasional yang hanya 0,7. betul. Nah, mungkin itu yang mendorong salah satunya Ya. pemerintah Kota Jogja ya Ya. melahirkan surat edaran 660 tadi Ya. untuk bisa menekan sampah anorganik bisa dibuang ke depot publik itu. Ya, Bagaimana Pak Boy melihat ini ya, fenomena kalau oke, sampah anorganik tidak boleh ditaruh di depot publik itu. Apakah kita sudah siap untuk kebijakan itu? ya. Sebenarnya kalau dibilang seperti itu, saya setuju, Setuju, gitu. ya? Saya setuju dalam arti memang ada satu peraturan, gitu ya. Ada peraturan yang dibuat seperti itu, baru bisa kita mengarahkan. Oke. Ya, baru bisa kita mengarahkan masyarakat. Masyarakat terima atau tidak terima, ya harus terima, Harus gitu. terima. Karena memang kita menghirup oksigen yang sama. Iya. Kita berpijak di bumi yang Yang sama, gitu kan. Jadi mau tidak mau memang harus ada peraturan gitu. Iya. Cuma kalau buat kesiapan atau tidak siapnya, ya kalau tidak dimulain Iya. dari sekarang, terus mau kapan dimulainya? Kebijakan itu saya istilahnya oke. Cuma langkah selanjutnya mau seperti apa? Ah, itu pertanyaannya ya. Iya, jadi langkahnya seperti apa? Pemerintah mau dibuat seperti apa? Iya. Memang isu jangan sampai Jogja ini yang begitu tempat yang luar biasa gitu kan, yang baik sekali gitu kan, yang istimewa terutama, betul, Iya. yang istimewa. Yang istimewa. Iya, jadi jangan sampai seperti Jakarta. Oke. Jangan sampai seperti Bandung, Iya. gitu kan, yang sampahnya tidak terkendali, gitu. Ya, ini adalah langkah salah satu, kalau saya sangat-sangat setuju. Cuma mungkin pemerintahan juga coba bagaimana masyarakat ini
dikasih pemahaman juga gitu, ya. Karena memang sampah ini bertanggung jawabnya itu terhadap yang mengeluarkan sampah. Sebenarnya kalau saya lihat lagi ya, itu masyarakat sudah peduli sama sampah, cuma baru sebagian yang diperdulikan. Contohnya untuk sampah dari diri sendiri. Itu kan udah bertanggung jawab. Ya misalnya sepi tank, itu kan udah bertanggung jawab kan gitu. Cuma yang sampah yang di luar ini yang belum mungkin mengerti tapi belum paham. Gitu. Nah, itu pemahaman itu yang harus pemerintah lebih banyak lagi memberi pemahaman. Berarti gitu. Tahap awal di edukasi masyarakat Pak. Betul, ya, edukasi masyarakat yang paling penting sekarang. Gitu. Sebenarnya sampah yang dari rumah tangga itu, yang iuran, gitu kan, itu bisa dibayar dengan sampahnya juga, gitu. Karena sampah ini kan terdiri di rumah tangga itu ada 3 jenis, organik, anorganik, dan residu. Nah, yang anorganik ini kan ada nilainya, ada uangnya. Terus kalau misalnya organiknya pun juga sebenarnya ada nilai, tapi kecil sekali. Yang bermasalah gitu kan, atau yang harus keluarkan biaya itu adalah residu. Contoh residu misalnya ya Pampers dan pembalut. Nah, itu adalah masuknya di residu. Nah, itu yang memang butuh penanganan kan khusus. Nah, ini mungkin berbayar lah gitu kan. Tapi kalau yang sampah anorganik ini kan bisa mendapatkan uang. Gitu. Nah di situ itu mungkin di tingkat rumah tangga pemahaman itu yang mesti lebih dipahami. Iya. Gitu. Pak Boy, tadi sempat cerita kalau aturan ini sebetulnya bukan masalah. Selama edukasi itu bisa dipahami oleh masyarakat dengan baik gitu. Bahwa sampah anorganik itu punya nilainya. Masih ada nilainya selama penanganannya tepat. Nah, waktu itu kami pernah berkunjung ke GSTC Pak Boy. Cerita-cerita sama Pak Boy kalau strategi pengolahan sampah itu sebetulnya garis besarnya ada 2. Pertama, semuanya itu saling terintegrasi. Jadi semua saling bersatu ya. Antara satu depot yang lainnya. Pengolahannya tadi, pengolahan sampahnya bisa jadi satu. Dan yang kedua diversifikasi gitu. Jadi misalkan pengumpul A itu spesialisasinya di mana, pengumpul B di mana, pengumpul C di mana. Jadi bisa istilahnya berbagi tanggung jawab terkait pengolahan sampah. Selama itu ada pemahaman yang baik di masyarakat. Nah, Pak Boy, gimana melihat gagasan Bapak tentang satu kelurahan, satu bank sampah ya? Dengan skema tadi, 2 integrasi sama diversifikasi. Jadi gini, sampah ini sebenarnya kan banyak sekali nilainya. Orang mengerti itu untungnya besar. Tapi mereka tuh nggak paham bagaimana mendapatkan keuntungan yang besar. Jadi bejan juga banyak yang tanpa disadari, ya kan, tanpa kesadaran, orang-orang itu berebut sampah. Gitu. Padahal sampah ini setiap harinya terproduksi. Nah, itu yang jadi akhirnya carut marut. Jadi misalnya saya gitu kan, adalah rosok lah gitu ya. Misalnya saya rosok dan semuanya saya ambil, dan pelanggan saya ambil, dan Mas Mario juga punya, misalnya sama-sama kita juga jadi perosok. Nah, kita saling rebutan. Yang sebenarnya nggak perlu rebutan pun, itu masih tetap gitu, atau worth it sekali ya, tetap untungnya masih banyak. Cuma bagaimana caranya? Sekarang gini, misalnya dengan Mas Mario, saya dengan Mas Mario gitu kan. Contoh aja cuma berdua. Mas Mario nanti mau, kan jenis plastik ini banyak nih. Anorganik itu plastik itu kan banyak. Mas Mario mau main di jenis apa? Saya mau main jenis apa? Nah, misalnya kayak sekarang saya bermain di jenis PVC. Nah, jenis PVC kan yang lain banyak, PP, HD, LD, gitu kan, high impact, apa yang lain itu kan belum nggak bisa saya pegang. Ya, apa salahnya? Saya bilang sama Mas Mario, yuk kita jenengan pegang PP aja ya, PP HD gitu ya. Nah itu, jadi kita saling tukar. Jadi sama-sama kita jadi spesialis kan, jadi sama-sama berkontribusi. Nah, tapi kalau sekarang ini lebih banyaknya itu rebutan. Rebutan karena mengerti tapi tidak paham.
Jadi keburu rebutan untuk cari ya anorganik plastik, saya maunya ini. Lagi jenis yang ini lagi viral nih, lagi rame, lagi banyak yang beli gitu kan. Wah, semuanya berbondong-bondong di sana. Nah, di waktu orang berbondong-bondong di sana ini kan masih banyak yang bisa kita cari uang gitu loh. Gitu ya. Misalnya saya memberi ini salah satu contoh saya lah ya. Saya main di PVC. Kenapa saya main di PVC? Karena memang di sini di Bantul atau di Jogja atau di Jawa Tengah sekalipun itu jarang yang main PVC. Jarang ya. Iya, tidak ada. Yang banyak tuh mainnya yang lain-lain, emberan gitu kan atau PP gitu banyak sekali. Nah, saya keluar dari situ. Keluar dari orang rebutan, saya malah nggak rebutan. Gitu. Nah, di situ saya malah jadi spesialis dan mungkin teman-teman yang masih rebutan, itu dia tetap masih rebutan. Sekarang saya bisa bilang saya udah punya pabrik. Nah itu kenapa? Karena ya begitu saya kerja PVC kan nggak ada yang kerja. Saya ada PP, saya kasihin aja teman-teman semua. Ya udah kamu mau rebutan, jangan rebutan lah sana. Dan akhirnya saya sendiri. Nah sekarang baru mereka sadari dia salah ya kalau seperti itu. Iya karena nggak ada spesialis. Gitu loh. Nah itu kurang lebih kayak gitu, bisa sangat-sangat bisa gitu ya. Jadi dibikin zonase itu bisa gitu karena semuanya ada. Jadi gini, plastik itu bisa dibikin satu end product itu kan ada beberapa tahapan. Misalnya tahapannya dari pertama pilah-pilih disesuaikan dengan jenisnya. Gitu. Setelah itu baru kita masuk mesin klaser atau mesin giling. Ya, contohnya ya mungkin jadinya seperti ini ya. Seperti gini, ya. Ini ya Pak Boy. Ya, ini malah udah jadi biji. Ini udah jadi biji. Jadi kalau misalnya itu yang seperti ini nih, Mas Mario. Nah, ini. Nah, ini seperti gini. Ini kan nilainya dari ember ya. Iya, ember-emberan itu yang rusak. Nah, dibikin seperti ini, nilainya kan udah mungkin jauh sekali naik. Bicara sampah memang tidak ada habisnya. Betul. Ya. Banyak masalah, tapi ada juga banyak jalan keluarnya sebetulnya. Sebenarnya banyak sekali. Ya. Oke. Mari kita sambil minum dulu. Oh ya, oke. Sambil menerawang kira-kira proyeksi persampahan di DIY. Ya, siap. Pak Boy, kalau bicara ekonomi sirkular kan istilahnya tidak ada barang yang sisa ya, pasti bisa dibuat baru lagi. Betul. Kalau saya membayangkan di Jogja itu ke depan harusnya tidak berhenti di aturan ini ya. Soal edukasi itu benar Pak Boy bahwa kita semua harus disadarkan bahwa sampah itu masih ada nilainya. Pertama itu dulu. Ketika itu kita anggap sebagai hal yang bernilai, pasti kita cari peluang baru bagaimana cara meningkatkan nilainya. Betul. Nah, kalau Pak Boy sendiri melihat bagaimana cara edukasi masyarakat yang paling efektif untuk melihat bahwa ini aturan surat edaran ini baik untuk kita sebetulnya, tetapi bagaimana kita menyikapinya agar itu efektif diterapkan, terutama di masyarakat ya. Cara edukasi yang paling efektif gimana Pak Boy? Ya, jadi efektif itu misalnya kan di Jogja ini adalah kalau sepemahaman saya itu lahirnya bank sampah itu di Jogja. Bank sampah di Jogja. Bank sampah itu pertama-tama kali yang ada tuh di Jogja. Di Jogja ya. Iya. Cuma kenapa dia mati suri, gitu kan? Jadi kenapa dia mati suri ya? Kok nggak bisa terus mati, nanti keluar lagi muncul hidup mati lagi, gitu kan? Karena gini, secara lebih banyaknya itu, jadi karena sampah terlalu sok sial. Sok sial. Udah ya. Wah, apa itu? Jadi jadi istilahnya ya ngapunten, mohon maaf gitu ya. Seolah-olah dia ngerti sok. Ya kan? Dan udah gitu dia sial karena tidak mendapatkan apa-apa sosial. Karena dia nggak mendapatkan apa-apa. Misalnya didirikanlah satu bank sampah. Bank sampah ini dengan fondasi yang sosial. Iya kan, kalau sosial ini dia tinggalin anak dan istrinya loh. Kalau misalnya satu orang pria atau laki-laki. Kalau misalnya pekerjanya perempuan gitu kan, berarti dia tinggalin anaknya dan suaminya. Gitu kan? Ya ini kan sosial lah ya. Sosial dan akhirnya jadi sosial.
kenapa nggak dibikin dulu profesional? Profesional itu berarti dia mesti ada pendapatan. Iya. Iya kan? Nah, pendapatan itu entah mungkin baru awal dia cuma pendapatan ya kecil sekali, tapi itu udah didasari fondasi yang profesional. Betul, betul. Gitu kan? Iya. Nah, ini lebih banyak di masyarakat itu terjadinya itu lebih banyak yang sosial. Sosial. Iya, sosial gitu, dan akhirnya jadi sosial. Oh, oke. Gitu. Tapi kalau misal iya dia didasarkan dengan profesional, saya yakin, saya jamin itu tidak akan masalah. Gitu. Jadi tetap dia akan eksis dan dia akan bisa besar. Iya. Gitu. Kenapa bisa besarnya? Ya karena kan ada nilai yang tadi kita ceritakan, sampah ini ada nilainya. Iya. Ngerti tapi tidak paham. Iya. Gitu kan? Oke. Ya kalau misalnya udah mengerti gitu kan, bagaimana kita pahami biar nilainya itu lebih besar. Gitu kan? Kalau begitu nilainya udah besar, itu kan baru bisa jadi satu penghasilan. Ya, misalnya di bank sampah itu namanya judulnya juga udah bank sampah. Di bank sampah ini malah terbalik kalau saya lihat, pengepul itu dibikin bank sampah tapi malah menjual ke pengepul. Oke. Kenapa bisa gitu, Pak? Iya, karena memang ngerti tapi tidak paham. Ngerti tapi tidak paham. Iya, Oh. kalau dia paham, Iya. sepemahamannya seperti pengepul, Iya. iya kan? Nah, itu baru bisa dapat penghasilan. Coba kalau misalnya Mas Mario lihat di mana ada perosok atau Iya. pengepul sampah plastik atau yang dibilang anorganik gitu, itu yang tambah lama tambah kecil. Itu hampir boleh dibilang nggak ada. Tambah lama tambah besar, iya. Karena dia tahu di mana pasar yang membutuhkan. Oke. Nah, satu itu. Dua, yang belum dipahami juga biasanya gini. Manajemen masalah sampah plastik itu terbalik, Mas. Terbalik. Iya, terbaliknya gini. Kalau misalnya kita beli baju, Iya. kita beli baju itu satu mungkin harganya 20.000 gitu kan. Tapi kalau begitu kita beli satu lusin jadi 18.000. Iya, harganya turun. Harganya dia turun, tambah banyak dia tambah turun. Betul. Grosir ya. Grosir tambah turun lagi. Iya. Gitu kan. Tapi kalau sampah plastik tambah banyak malah terjadi tambah mahal. Betul. Contohnya Oke. satu botol mineral itu nggak ada nilainya, Nggak Mas. ada. Iya kan? Iya, Tapi iya. kalau misal itu ada satu truk, Wah, banyak yang beli, Pak. wah Bos. iya Betul. mau, siapapun juga mau beli kan Iya. gitu. Nah itu dia yang pemahaman yang saya bilang, itu dia bisa mengerti, tapi tidak paham gitu. Nah kalau pemahaman dia tak sampai di sana, saya jamin, saya yakin Jogja itu benar-benar istimewa untuk untuk pengelolaan sampahnya. Oke. Bisa menghasilkan, Iya. cuma tinggal mau nggak sih kita bertanggung jawab atas sampah yang kita keluarkan, yang tadi awal Mas Mario bilang kita tanpa kita sadari 0,8 kilo per satu orang. Per satu orang per hari. Berarti saya juga ngeluarin satu 0,8, Iya. Mas Mario juga 0,8. keluarin 0,8 gitu kan. Bagaimana sekarang jangan saya aja yang mengelola, ya teman-teman juga bertanggung jawab Iya. gitu kan atas sampah yang dikeluarkan. Iya. Dari mulai bangun tidur, pergi kuliah gitu kan, pergi ke kampus itu mengeluarkan minum es, Minum air. pakai gelas plastik, Iya, ya kan, makan, Iya. itu udah mengeluarkan, ya itu dia yang jadi maksudnya mau nggak sih teman-temannya bertanggung jawab, Betul. gitu kan, atas sampah yang teman-teman keluarkan. Ya, kata Gitu. kunci penting, sampahku tanggung jawabku. Ya, gitu. Tapi bisa jadi sampahku kubayar dengan sampahku sendiri. Ya, coba apapun ceritanya tuh dikelola lah kan gitu. Oke, menarik. Gitu. Siap Pak Boy. Ya. Kita nggak bakal selesai kalau Ya. tentang sampah, Ya. tapi pasti Communities Room akan hadir kembali di Ya. episode kedua. Ya, Dinantikan saja rekan-rekan komunitas bahwa cerita dari Pak Boy itu cerita yang kita masih punya banyak cerita lainnya. Banyak dari sekali. teman-teman Pak Boy, Ya. dan siap nanti melakukan workshop bareng Pak Boy. Siap, untuk siap. pengolahan sampah. Gitu, ya, Oke, siap. Jadi teman-teman, rekan-rekan komunitas silahkan menunggu di episode selanjutnya di Communities Room. Sampai jumpa. baik.